Shalom pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah ada di sekitar firman-Mu, baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Berilah Roh-Mu yang kudus kepada kami sekalian, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dari firman ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul pembacaan, hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini menjadi tema perenungan kita, yaitu menjadi kekasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi seorang kekasih, ya, pasti harus saling percaya, harus saling pengertian, harus saling menjaga satu sama yang lain, ya, tidak boleh saling mengecewakan dan lain sebagainya. Nah, bagian firman Tuhan ini juga hendak mengantar kita bahwa Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita menjadi kekasih, ya, bagi seseorang, ya, ya, pasti tidak selamanya kita akan mengalami kesenangan. Pasti ada kekecewaan yang kita alami. Tetapi kalau kita menjadi kekasih Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tetap mempunyai kepastian bahwa menjadi kekasih Allah, Allah tidak akan mengecewakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi kekasih Allah? Nah, mari kita melihat bagian pembacaan kita di saat ini. Nah, Rasul Paulus dia menegaskan kepada jemaat di Efesus supaya bagaimana mereka hidup di dalam kasih. Ya, mengapa mereka harus hidup di dalam kasih? Bahwa sesungguhnya Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa mereka atau jemaat di Efesus itu seperti anak-anak yang terkasih. Ya, jadi jemaat di Efesus adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Nah, sebab itu Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus supaya mereka adalah anak-anak yang dikasihi, maka mereka harus jadi penurut-penurut Allah. Nah, penurut-penurut Allah di sini berarti jemaat di Efesus harus melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Nah, selanjutnya Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka juga harus hidup di dalam kasih. Bagaimana Bapak Ibu mereka harus hidup di dalam kasih? Karena mereka hidup karena kasih karunia Allah. Hal ini lebih dijelaskan lagi Rasul Paulus bahwa mereka hidup di dalam kasih karunia Allah, yaitu melalui apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari dosa. Bahkan Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup agar manusia diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Dengan demikian bagian firman Tuhan ini hendak mengajar kita untuk menjadi kekasih Allah. Yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang telah dikasihi Allah. Artinya kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Mengapa Bapak Ibu kita dikasihi Allah? Karena Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara dan saya dari dosa. Kalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak diselamatkan. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia. Mengapa Allah begitu mengasihi manusia? Ya karena kita adalah ciptaan Allah. Dan Allah mengerjakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah, serupa segambar dengan Dia berarti bahwa kita harus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian bahwa sesungguhnya menjadi orang Kristen belumlah secara otomatis dapat disebut sebagai anak-anak Allah kalau kita tidak menurut apa yang diperintahkan Allah. Status sebagai anak Allah itu kita miliki ya sebagai karya ciptaan Allah, tetapi bahwa kasih Allah itu kita miliki tak kala kita hidup di dalam kasih itu sendiri. Artinya Rasul Paulus mau menegaskan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidup di dalam kehendak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjadi kekasih Allah adalah kita harus menjadi penurut, ya, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Yang kedua, harus hidup di dalam kasih. Bagaimana kita memaknai kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Nah, juga di tengah-tengah keluarga kita, di tengah tugas kerja, tetapi juga di tengah pelayanan kita. Menjadi kekasih Allah bukan saja kita aktif dalam kegiatan-kegiatan peribadatan, gereja, ibadah saja, tetapi bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, dengan memahami akan menjadi kekasih Allah, bahwa Allah telah mengerjakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Melalui penciptaannya, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, telah menyatakan kasih-Nya lewat alam semesta ciptaannya bagi kita. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang ini untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah sebagai kekasih Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dituntut untuk bagaimana hidup di dalam kasih Allah. Hidup yang saling menghormati, hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling menghargai satu sama yang lain. Hidup yang menjaga seluruh ciptaan Allah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bagaimana kita hidup menjadi kekasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, lewat kebenaran firman-Mu di saat ini kami diingatkan untuk belajar, untuk menjadi kekasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah Engkau boleh mengasihi kami di dalam karya ciptaan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau memberikan Yesus Kristus yang berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk mengasihi karena Engkau telah mengasihi kami. Kami belajar untuk hidup di dalam kasih karena di dalam kasih-Mu Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami di sepanjang hari ini. Untuk tetap kami ada di dalam kasih-Mu dan melakukan kasih-Mu senantiasa. Berkati semua pemirsa Klavos Sukacita yang menyaksikan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Kru channel Klavos Sukacita juga Engkau berkati agar tetap setia melakukan
tugas mereka lewat channel ini. Manajemen Aimas Hotel juga kami taruh dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk mengambil gambar di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkanlah salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi kekasih Allah.